Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga umat Katolik yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari rumah, baik lewat live streaming yang disiarkan oleh Komsos Keuskupan Manado maupun umat di paroki Kristus Raja Kembes ini, khususnya di pusat kecamatan ini di Kembes yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah-rumah lewat pengeras suara, lewat toa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan Yesus berjalan bersama dua murid dari Emmaus. Dalam Injil tadi digambarkan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil. Dalam perhitungan kilometer, kira-kira 10-11 kilometer. Berarti kalau kita hitung-hitung, itu kira-kira dari Manado sampai ke Kembes ini. Bayangkan perjalanan Yesus bersama dua murid dari Emmaus pulang kampung dalam jarak yang kurang lebih sama dengan dari Manado ke Kembes ini. Kita tahu dua murid ini, satu dikatakan bernama Kleopas. Siapa Kleopas ini? Dalam Injil Yohanes dilukiskan ketika Yesus disalibkan, berdiri di bawah salib Maria ibu Yesus, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, 3 Maria. Sehingga menurut beberapa ahli bahwa kedua murid ini yang kadang-kadang digambarkan dua pria laki-laki yang pulang ke Emmaus, sebenarnya menurut tafsiran beberapa ahli adalah pasangan suami istri, Kleopas dan istrinya, yang lagi bercakap-cakap dan berdebat tentang apa yang terjadi di Yerusalem baru-baru ini. Nah, Yesus datang di tengah-tengah mereka dalam perjalanan itu. Yesus mendampingi mereka dalam perjalanan dari Yerusalem kembali ke kampung halaman mereka, Emmaus. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik biasa-biasa, tapi diangkat di dalam kitab suci sebagai suatu perjalanan dalam refleksi renungan iman. Ini adalah perjalanan iman. Dari tidak paham, tidak mengerti, menjadi mengerti, menjadi paham dalam terang cahaya firman Tuhan, sabda Tuhan. Dan yang kedua, tahap kedua, mengenal Yesus, mengenal Dia dalam pemecahan roti. Nah, settingnya kita sudah dengarkan tadi di dalam bacaan Injil. Mulai dengan percakapan kedua orang itu, pasangan itu, tentang segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem. Yesus mendengarkan mereka bercakap-cakap, rupanya dia sudah mengikuti dan bertanya tentang apa yang kamu percakapkan tadi di jalan. Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Yesus bertanya lebih jauh, apa itu? Dan mereka menjelaskan, salah satu dikatakan yaitu Kleopas, menjelaskan apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret. Tadi sudah diungkapkan. Nah, sekarang Yesus yang bangkit, yang hidup itu, yang ada bersama-sama mereka, berjalan bersama-sama mereka, berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Ini poinnya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, lalu berikut Yesus mulai menjelaskan kepada mereka, ini penjelasan yang benar, makna yang benar tentang apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab nabi-nabi, kitab Musa, maksud saya. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wow, itu berarti apa? Seluruh perjanjian lama, ya, bagian pertama dari perjanjian lama, Yesus jelaskan. Saudara-saudari, kita tahu apa reaksi mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Luar biasa ini, perjalanan 7 mil, kurang lebih ya 10-11 kilo dari Manado sampai Kembes. Yesus berjalan bersama dengan mereka menjelaskan seluruh kitab suci. Nah, kemudian Yesus mau melanjutkan perjalanannya. Namun mereka, ini pasangan ini mendesak Yesus dengan sangat, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara-saudari, perhatikan, mereka mengundang Yesus. Yesus tidak memaksa, mereka mengundang dia. Kita ingat kitab Wahyu, akhir dari perjanjian baru, kitab paling akhir dari perjanjian baru, mengatakan pada bab 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari, atas undangan mereka, lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, begitulah keramah tamahan orang, keluarga itu, pasangan itu mengundang Yesus masuk, bukan hanya masuk tinggal sebentar, tapi mengundang dia makan. Dan pada waktu makan bersama dengan mereka, Yesus mengambil inisiatif. Apa? Ia mengambil roti, lalu mulai mengucap berkat atas roti itu, kemudian memecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Saudara-saudari, ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia. Siapa yang membuat itu? Mereka sebagai murid Yesus, siapa yang membuat itu? Itu Yesus. Tapi ketika mereka terbuka, sadar, paham, mengerti, kitab suci yang tadi terangkan membuat hati berkobar-kobar, sekarang berjumpa dengan dia waktu memecah-mecah roti, Yesus lenyap, dikatakan, dari tengah-tengah mereka. Bangunlah mereka, ini reaksi kemudian, dan langsung kembali ke Yerusalem. Bayangkan, baru sampai di kampung, makan bersama, ketika sadar ini Yesus, dia sudah pergi, mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan tadi. Nah, kita tahu apa yang terjadi di tengah jalan tadi. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan itu dan perjumpaan mereka di rumah, ini adalah gambaran dari Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu atau setiap kita merayakan Ekaristi. Ada beberapa hal, tahap yang terjadi dalam perayaan Ekaristi seperti sekarang ini. Pertama, Yesus datang di tengah-tengah kita. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat mengenal dia karena ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di saat-saat kita menderita, ada masalah dalam keluarga, mungkin konflik dalam komunitas, kematian dari orang yang kita kasihi, masa sulit ini, wabah, virus corona,
saudara-saudara, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Gambaran dari seakan-akan dunia ini sedang berduka, dunia ini sudah masuk di dalam malam kelam. Justru Yesus datang di tengah-tengah kita. Yang kedua, dia menerangkan kitab suci. Untuk apa? Supaya kita tahu dengan tepat dan benar makna dari seluruh perjanjian Allah dengan manusia yang ditulis di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Supaya kita melihat itu sebagai persiapan kita untuk merayakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Iman kita dikuatkan sehingga kita juga mampu membaca kitab kehidupan, bukan hanya yang tertulis dalam kitab suci, tapi apa yang tertulis di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Minggu lalu, orang baru merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Dan kita tahu juga, pada tahun 2000 membuka milenium ketiga, tahun 2000 membuka milenium ketiga, Paus menggelar Kudus Santa Faustina yang mempromosikan kerahiman ilahi. 13 tahun di dalam hidup membiara, tapi dia gambarkan sebagai hidup dengan lebih banyak penderitaan. Kadang-kadang kita menggambarkan suatu kehidupan dalam keluarga, dalam hidup membiara, imamat sebagai hidup yang selalu membahagiakan. Saudara-saudari, ada penderitaan. Faustina memberikan kesaksian. Tanya saja kepada Teresa dari Kalkuta, Suster Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta. Hidupnya bertahun-tahun ditandai dengan penderitaan. Tetapi menderita untuk apa? Untuk mempersiapkan suatu kemuliaan. Inilah gambaran Yesus singkat yang diajarkan, dia sampaikan, terangkan kepada kedua murid dari Emmaus. Saudara-saudara, berikut dengan segala persiapan itu, maka kedua murid tadi seperti kita juga mengenal dia dalam Ekaristi ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Tanda Ekaristi, bahwa tanda Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah kita. Namun, seperti kedua murid tadi dari Emmaus, kita diutus untuk mewartakan. Kita punya misi, kita punya tugas untuk mewartakan bahwa Tuhan bangkit. Dan kebangkitan ini menjadi jembatan dalam kehidupan kita yang di satu pihak ditandai dengan penderitaan, tetapi penderitaan itu mempersiapkan kemuliaan yang kita rayakan di sini, di dunia ini, dalam keluarga-keluarga kita, di dalam perayaan Ekaristi, tapi tentu ini mempersiapkan kemuliaan yang Yesus sudah janjikan, dia sudah alami, dan pada gilirannya kita juga akan mengalami itu. Saya kira ini menjadi juga warta, mari kita pergi di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi wabah virus corona ini, kita tetap mempunyai iman yang kokoh bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita, penderitaan yang mengantar kita pada kemuliaan bersama Tuhan. Kita mohon agar Roh Kudus selalu menyertai, membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian.